Shalom dan selamat pagi. Semoga berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap kita pada pagi ini. Harta yang kekal. Itulah tajuk renungan kita pada pagi ini. Ayat renungan diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 hingga 21. Ketika Yesus berada di atas bukit, dia berbicara dan mengajar kepada murid-muridnya. Jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakkannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Saya rasa sesetengah orang akan membaca kata-kata Yesus dalam teks hari ini dan membuat kesimpulan bahwa kita harus hidup seperti bertapa. Mungkin dalam sebuah kelompok orang yang saling berkongsi harta dan tanggung jawab, dan dalam keadaan selalu miskin. Saya tidak pasti itukah yang Yesus mau kita simpulkan. Jika kita membuat kesimpulan seperti itu, kita pasti mencapai umur persaraan kita dan mendapati diri kita miskin, bergantung pada derma orang lain, atau bekerja melebihi tahun-tahun usia pensiun kita karena keperluan. Sebaliknya, saya percaya bahwa Yesus berkata tentang pengumpulan benda-benda material yang berlebihan. Terdapat orang yang dalam mengejar kekayaan telah menzalimi atau malah memperhambakan orang lain. Yesus mengingatkan kita bahwa tidak kira betapa banyak kita kumpul, Ia tidak akan memberi apa-apa kebaikan kepada kita akhirnya. Apakah yang Yesus maksudkan apabila Dia berkata, "Di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu"? Saya ingin mencadangkan sekurang-kurangnya 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila kita mengembalikan dengan setia perpuluhan Tuhan dan memberikan persembahan untuk memajukan pekerjaannya di dunia, hati kita bertindak balas kepada kemurahan hati Tuhan terhadap kita. Kedua, apabila kita meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga kita sedang membantu mereka mengembangkan tabiat mereka untuk kekekalan. Apabila kita mati, hanya itu saja benda abadi yang kita boleh bawa bersama kita. Kita tidak akan berharap di saat-saat akhir kita agar kita dapat meluangkan lebih banyak masa di tempat kerja, melainkan kita akan berharap agar kita diberikan lebih banyak masa untuk keluarga kita. Hiduplah tanpa penyesalan itu, dan laburlah dalam kekekalan dengan meluangkan masa berkualiti yang baik bersama mereka mulai hari ini. Akhir sekali, apabila kita mempunyai cukup untuk keperluan-keperluan kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan selebihnya untuk membantu orang lain. Terdapat ramai orang yang benar-benar memerlukan, dan dalam mempedulikan mereka, kita mengikuti perintah Tuhan untuk kasihilah satu sama lain, untuk kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.
Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolong bantu kami untuk menetapkan prioriti kami dalam susunan yang betul untuk mengembalikan perpuluhan-Mu dan memberikan persembahan untuk menggunakan masa dan uang kami dalam cara sedemikian rupa di mana kami membantu orang-orang yang kami kasihi bersedia untuk kekekalan dan untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan miskin. Amin.